kalian akhirnya tetap pindah dan tinggal bersama dengan ibu mertua? Waktu itu saya cuma bisa ngalah dan nurut sama suami. Saya nggak nyangka kalau ternyata ibu mertua saya ingin memisahkan kami. Mas, ini makanannya. Makasih ya. Iya, Mas. Kamu mau meracuni kami berdua? Davin itu sama dengan ibu nggak bisa makan pedas, dan itu berbahaya. Kamu malah bawa mie yang pedas kayak gini. Udah bawa ke belakang. Bu jangan gitu dong, Bu. Davin! Fit. Davin! Sejak tinggal di sana, saya merasa sangat menderita. Apapun yang saya lakukan selalu salah di mata mertua saya. Fit. Maafin ibu ya, sayang. Udah Mas, udah. Mas dibahas lagi. Oh iya Mas, besok aku ada jadwal ke rumah sakit di Bandung. Aku mau program hamil. Kamu anterin aku ya? Semenjak tinggal di rumah ibu mertua saya, suami saya selalu mentingin ibunya daripada saya. Ibunya selalu menghalangin setiap kali saya mau bareng sama Davin. Apakah Mbak udah coba ngobrol dengan suami? Percuma, Mbak. Suami saya itu nurut sama ibunya. Aku udah keburu janji sama ibu buat antar ibu ke mall. Gimana kalau misalnya kita ke Bandungnya lusa aja, ya? Udah lah Mas. Fit. Penderitaan saya nggak pernah cukup, Mbak. Tiba-tiba ibu mertua saya membawa seorang perempuan ke rumah. Perempuan? Siapa Mbak? Calon menantu pilihannya. Malah bengong. Buruan bikin air minum yang enak buat tamu spesial saya. Cindy, sebentar lagi kan Davi datang. Pasti kamu gak sabar kan ketemu dia? Iya, Tante. Ayo kita masuk. Heran deh sama Tante. Dari aku kecil sampai aku sebesar sekarang masih aja cantik. Apa sih sayang? Kamu bisa aja kalau ngomong. Canda aja. Beneran Tante. Malah sekarang Tante tuh makin cantik, makin glowing, makin bersinar lagi. Kamu mah udah bercanda mulu sama Tante. Sayang, kamu pun nyadar gak sih? Kalau kamu tuh sekarang cantik banget dan Tante yakin Davin pasti pangling lihat kamu. Serius Tante? Iya. Assalamualaikum. Davin pulang tuh. Waalaikumsalam. Ibu. Iya sayang. Davin, kamu tahu nggak ini siapa? Aku lupa, Bu, maaf. Ini itu Cindy, anaknya Tante Yasmin, temen waktu kamu kecil. Oh, iya, aku ingat. Cindy, iya Cindy. Apa kabar? Hai Davin, apa kabar? Baik. Ya duduk dulu ya. Kamu tahu nggak? Tadi pas aku pertama ngeliat kamu, aku jadi inget dulu kamu pernah ngajakin aku main waktu kecil. Kamu sampai buat aku berdarah-darah. Terus kamu ngumpet. Ya kan? Iya.
kita sampai takut pulang kayak karena takut dimarahin sama ibu kan? Iya, kejebak hujan juga tante, ya ampun. Lucu banget. Sayang, sebenarnya waktu kalian kecil, tante dan ibu kamu sepakat menjodohkan kalian berdua. Dan almarhum ayah kamu itu sangat setuju kalau kalian berdua itu menikah. Makanya ibu tuh sama sekali nggak suka kamu menikahi wanita nggak jelas itu. Ibu ngomong apa sih, Bu? Davin, kamu itu lebih pantas menikahi Cindy. Fit. Fit. Fitri. Fitri. Stop aja. Sayang. Sayang, kamu kenapa, sayang? Kok kamu sakit? Jadi saat itu Mbak sedang hamil. Iya Mbak. Tadinya saya nggak tahu kalau saya lagi hamil. Terus bagaimana kondisi kandungan Mbak? Alhamdulillah kandungannya selamat. Alhamdulillah. Lalu reaksi suami ketika tahu bahwa Mbak saat itu sedang hamil? Suami saya shock. Takut kandungan saya kenapa-napa. Takut keguguran. Pas pelan. Sayang, Papa berangkat kerja dulu ya. Yang ganteng, ya. Dadah Papa. Sayang, aku berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu bagaimana Mbak dengan ibu mertua? Semakin besar kandungan saya, semakin besar juga usaha dia untuk misahin kami. Mentang-mentang lagi hamil, jangan sok manja-manja dia sama Davin. Hah? Aku nggak ngerasa manja kok Bu sama Mas Davin. Emang Mas Davin yang selalu begitu ke aku. Udah, gak usah jawab. Dengar ya, kamu jangan mimpi. Walaupun kamu lagi hamil, saya gak akan pernah berubah. Dan saya gak akan pernah mengakuin kamu sebagai mantu saya. Satu lagi, sampai kapanpun, bayi yang ada di kandungan kamu tidak akan pernah saya akui sebagai cucu saya. Tante suka banget dengan pilihan gaun yang ini loh. Kamu akan kelihatan luar biasa kalau pakai gaun ini. Dan Davin juga bakalan ganteng sekali. Dia. Ini sih aku juga suka banget, Tan. Kok selera kita jadi sama sih? Ya iya Nal sayang. Itu berarti kita cocok sepemikiran, ya kan? Iya. Kalau mengenai gedung, Tante itu setuju dengan pilihan kamu yang pertama, yang ini. Oh, yang ini. Yang ini emang bagus banget, Tan. Aku pernah kesini. Emang bagus banget. Emang mewah banget. Iya. Bu, maaf. Ada apa? Aku harus ngomong. Mau ngomong apa? Ibu keterlaluan ya. Kenapa sih Ibu tega pisahin aku sama Mas Davin? Dan sekarang Ibu juga tega nikahin Mas Davin sama perempuan ini. Aku lagi hamil, Bu. Di dalam perut aku ada darah dagingnya Mas Davin. Kenapa Ibu tega sekali? Saya itu kan dari dulu nggak peduli dengan kamu. Dan saya nggak pernah menganggap kamu jadi mantu saya. Salah siapa? Kamu terlalu memaksakan diri untuk menikah dengan anak saya. Tapi Ibu gak seharusnya kayak gini sama saya.
Dari dulu saya selalu sabar. Walaupun ibu bersikap kasar sama aku selalu baik sama ibu. Saya selalu menjadi menantu yang baik. Tapi kenapa ibu nggak pernah ngehargain saya? Saya nggak pernah minta kamu buat sahabat tuh baik sama saya. Dan saya nggak pernah peduli. Kamu. Bisa-bisanya ya, kamu mau dinikahkan dengan orang yang sudah memiliki istri. Saya ini istri sahnya. Kalau kamu punya hati dan punya malu, harusnya kamu nggak ngelakuin hal itu. Fitri, kamu nggak boleh kurang ajar gitu sama Cindy ya. Cindy ini adalah calon mantu saya. Dan dia lebih terhormat daripada kamu. Pokoknya nggak ada yang bisa misahin aku dengan Mas Davin, termasuk ibu. Kurang ajar kamu ya. Kenapa nih ribut-ribut? Davin, Davin. Istrimu menampar ibu. Iya, Vin. Kenapa sih istri kamu kok bisa tega kayak gitu sama tante? Davin, ibu itu kan tadi kamu sudah ngobrol sama Cindy. Dan Fitri nggak suka, makanya dia marah. Ini nggak benar, Mas. Ini semua nggak benar di sini. Suami saya ngira bahwa saya mengada-ngada karena saya lagi hamil. Tapi setelah itu dia menyesali ucapannya. Kamu dengerin aku ya. Aku nggak mungkin nikah sama Cindy. Lalu bagaimana Mbak suami Mbak setelah mengetahui itu semua? Suami saya berjanji tidak mau mengkhianati saya. Dan saya percaya. Lalu saya melahirkan secara normal. Bu. Bu. Lihat, Bu. Ini cucu ibu, Bu. Namanya Nela. Cantik loh, Bu. Kayak neneknya. Tapi ibu mertua saya Kenapa ibu mertua Mbak? Tuh kan, Mas. Ibu nggak berubah juga. Dia masih tidak menganggap Naila sebagai cucunya. Kamu jangan ngomong gitu dong. Ini kan baru awal. Aku yakin kok. Nanti juga lama-lama ibu bakal terima Nela sebagai cucunya. Ya, tapi mau sampai kapan, Mas? Kok bisa sih Mbak ibu mertua nggak mengakui? Itu kan cucunya sendiri. Iya, Mbak. Jangankan melihat muka cucunya, mendengar tangisnya aja dia nggak suka, Mbak. Sayang, sebentar ya. Mama ngepel dulu, sayang. Nanti kita main lagi ya. Berisik! Cup, sayang. Sayang, jangan nangis terus dong, sayang. Makan di sini, ya. Fitri, kamu bisa nggak bawa bayi itu keluar? Lama-lama saya bisa stres dengan suara tangisannya. Berisik tahu? Ya Allah, Bu, ini kan cucu ibu. Apa kamu bilang cucu? Semenjak kapan saya punya cucu? Saya sama sekali nggak pernah merasa kalau saya punya cucu. Udah bawa keluar. Bawa keluar. Ibu, Bu, ayo bangun, Bu. Ibu nggak apa-apa. Ayo bangun, Bu. Udah lepas.
akibat jatuh dengan posisi duduk dan kepala terbentur. Ibu mertua saya mengalami kerusakan syaraf mata, Mbak. Separah itu, Mbak. Lalu reaksi suami seperti apa? Dia marah banget sama saya, Mbak. Katanya saya ceroboh. Semenjak itu dia semakin sinis. Padahal saya sudah minta maaf. Janji nggak akan ceroboh lagi. Terus suami maafin kan, Mbak? Enggak. Padahal saya udah coba menebus dosa saya dengan merawat ibunya. Walaupun selalu ditolak. Ibunya lebih memilih untuk dirawat sama calon menantu pilihannya. Bu, Ada apa, ngapain kamu kemari? Ada apa? ini obatnya diminum dulu, Bu. Kamu jangan sosok baik di sama saya. Nggak usah ngasih saya obat. Saya nggak butuh obat dari kamu. Udah bawa sana, pergi sana. Udah Tante. Udah mulai sekarang obatnya aku aja yang kasih. Kamu urusin aja anak kamu sendiri tuh. Sini obatnya. Tante sayang, Cindy, mulai sekarang kalau butuh apa-apa panggil aku aja ya. iya sayang. Ini minumnya Tante. Makasih ya Cindy. Iya Tante. Sama-sama Tante. Sayangnya Mama, bentar lagi Papa pulang. Nanti Papa kita sambut ya. Papa pasti seneng banget. Tri, boleh minta tolong nggak? Bikinin teh anget dong buat Tante Retno. Soalnya aku nggak tahu tempat teh sama gulanya di mana. Jangan, bayinya di sini aja aku jagain. Gak apa-apa, nanti kamu repot bikin tehnya. Ya? Yaudah, aku titip Naila ya.